Halo, Assalamualaikum. Adam, tolongin aku, Dam. Adam, cepetan kesini. Aku takut banget, Dam. Adam. Kania, kamu kenapa? Lo punya waktu 15 menit untuk datang ke Taman Ken Dedes. Hidup mati cewek lo tergantung sama lo. Siapa ini? Adam, tolongin, Dam. Adam. Adam, cepetan kesini. Kania? Kania? Surprise! Kania, ini maksudnya apa? Sayang, hari ini kan sebulanan kita. Masa kamu lupa? Jadi tadi... Iya, tadi tuh aku pura-pura. Aku udah ngerencanain ini semua. Kamu tuh ya, kamu udah berhasil bikin aku khawatir kan ya? Maafin aku ya sayang ya. Tapi aku seneng banget deh. Karena berarti kamu sayang banget sama aku. Ya kan? Sebentar, tadi suara siapa berarti itu? Ini nih suaranya Rasti. Pokoknya kamu juga. Udah ayo duduk yuk. Silakan duduk. Mau nyanyiin lagu apa? Terserah, Rasti kan suaranya bagus. Silakan ganteng. Ih, gak usah gatel deh lo. Apa sih Kak Nia? Kan Rasti jujur, cuma bilang kalau Adam itu emang ganteng. Makasih Rasti. Oke. Karena kamu udah berhasil bikin aku khawatir nih, makan. Jangan. Itu gede banget. Gila. Sayang, kamu kapan ke rumah? Insya Allah nanti kalau ada waktu ya. Sempetin dong sayang, aku tuh pengen kamu lebih deket sama mama sama papa. Dam, lo harus bisa ambil hati orang tuanya kan ya. Dengan cara kelembutan, kesabaran, ngerti kan maksud Rasti? Iya Rasti, aku paham. Adam juga cinta kan sama Kania. Kalau Adam cinta sama Kania, Adam harus bisa taklukkan kegarangannya papa mamanya Kania. Mereka tuh garang banget loh. Iya Rasti. Dan Sayang, kamu masuk mobil duluan ya. Aku mau kasih obat Rasti dulu. Emang Rasti sakit? Yaudah. Kan ini aku pulang dulu nih Rasti. Udah sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tukang ojek gue mana sih? Lama banget. Mana daerahnya sepi kayak gini lagi? Halo? Bang, udah di daerah mana sih? Cepetan dikit ya. Campur lo, astagfirullahaladzim bang.
Abang tau gak sih bang, apa yang abang lakukan ini tuh dosa bang. Mengambil hak milik orang lain. Kalau lu selamain gua, bukan urusan lu, bukan milik lu juga kan? Tolong kembalikan bang. Alah, bacot lu. Dari kita sih bang. Mbak nggak apa-apa? Iya, saya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kasih ya, Mas. Mas sopir ambulans. Saya punya yayasan antar jemput jenazah, Mbak. Terus tadi kebetulan lewat ngeliat Mbak lagi di Jamret. Ngomong-ngomong, Mbak ngapain di sini, Mbak? Ini kan tempat sepi. Iya sih, titik penjemputan saya di sini. Jadi ya mau gimana lagi? Oh iya, saya Sally. Adam. Iya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, Mbak mau kemana? Saya mau ke Gang Melati. Oh, Gang Melati. Maaf nih, Mbak. Kalau misalkan Mbak mau, bisa bareng saya. Karena kebetulan searah, Mbak. Bareng Mas. Naik mobil ini. Emang kenapa, Mbak? Nggak apa-apa sih. Ya udah deh. Makasih ya. Sama-sama. Silakan, Mbak. Marsono, buka pintunya. Gua Maman. Marsono, buka pintunya. Marsono. Ini udah seminggu. Sekarang juga lo bayar hutang-hutang lo. Hah? Iya bang. Iya, bang. Tapi duit saya belum cukup bang. Duit saya belum cukup. Tuh. Gua kagak percaya sama lo. Lo alasan mulu. Besok saya bayar. Besok saya bayar ya. Kebetulan anak saya banyak job dari bang. Ya. Tapi bang, separuh dulu. Tangan lo dipotong dulu separuh. Marsono, ini adalah kesempatan terakhir buat lo. Kalau sampai besok lo kagak bayar juga, maka lo harus bayar dengan nyawa lo. Enggak deket-deket mau bang. Iya. Stop. Ini rumah saya. Makasih ya Mas Adam. Mau mampir dulu nggak? Nggak usah. Ini kartu nama saya. Jadi kamu penari tarian tradisional? Iya. Saya kasihkan dengar Mas cerita sih, jadi saya lupa ceritain profesi saya. Ya udah, nanti saya kasih tahu ke teman-teman saya kalau misalkan ada yang berminat, saya suruh hubungi kamu ya. Oke deh, makasih ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon nih. Wah, pelanggan setia nih. Pasti mau mesen. Halo Bu Esti. Iya. Berapa piring? Hah? Iya. Oh, kepencet sama anak. Kirain mau mesen. Ya, nggak apa-apa Bu. Nggak jadi. Kirain mau mesen. Anak sekarang mah bisa buat. Nggak bisa ngelihat handphone nganggur. Main-mainin aja. Bapaknya nganggur, main-mainin aja. Suruh bercanda sama anaknya. Kebelet. Kemana ya? Mumpung sepi. Cari tempat yang kondusif dan eksplisit.
masuk semua kan? Ngerti semua kan? Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Eh, Pak RT, kita duluan ya. Oh iya. iya. Waalaikumsalam. Ada apa ini Pak RT malam-malam? Oh ya, kebetulan sekali ketemu Neng di sini. Saya mau ngantar undangan nih. Besok itu di kelurahan kita mau mengadakan penyuluhan kesehatan. Temanya tentang tetap segar bugar dan fit di hari tua. Diharap kehadirannya ya, Neng. Iya Pak RT. Pak, undangannya? Oh iya. Iya. Insya Allah besok bisa hadir ya Pak RT. Oh iya. Diusahakan ya, Neng. Soalnya Neng ini bisa jadi contoh ibu-ibu yang ada di kampung kita. Maksudnya gimana sih Pak RT? Neng ini meskipun udah nggak muda lagi, tapi tetap kelihatan segar, sehat, percaya diri, dan yang paling penting lagi, yang tetap kelihatan cantik. Wow. Serius Pak RT? Oh iya. Bercanda kali. Swear, serius banget. Ya udah Pak RT, diusahain hadir ya. Sekarang saya pamit dulu ya Pak. Udah malam. Oh iya. Maaf ya. Kan teman-temannya sudah pulang duluan. Gimana kalau saya antarin? Nggak perlu Pak RT, saya jalan sendiri. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segar. Bapak utang dengan siapa lagi sih, Pak? Baru kemarin utang Bapak tuh saya lunasin sama Pak Zakir. Sekarang Bapak ngutang lagi. Bapak sangat memerlukan uang itu, Sally. Kalau Bapak nggak melunasi utang itu, Bapak bakal dihabisi. Serius ini, Sel. Bapak berurusan dengan siapa lagi sih, Pak? Dengan rentenir. Tadi anak buahnya kemari. Bapak digebukin, Sel. Lagi, Sel. Bapak digebukin. Bapak tuh kenapa sih nggak pernah cukup-cukupnya sama uang? Bapak selalu menghambur-hamburkan uang dengan apa yang Bapak suka. Sally tuh nggak bisa, Pak. Hei, dengar kamu ya. Lama-lama kamu kurang ajar kamu. Kamu dengar? Kamu bisa mendapatkan uang banyak setelah kamu kerja ronggeng itu dari siapa? Pengorbanan siapa? Itu semua pengorbanan Bapak. Iya. Malam itu kamu pulang ronggeng. Kamu bilang dengan muka sedih, dengan kamu menangis, bahwa kamu dilecehkan sama orang karena tarian dan muka kamu tidak memikat. Kamu ingat? Bapak tuh sedih melihat itu, nak. Bapak terenyuh melihat itu. Itu semua pengorbanan Bapak. Oke, Pak. Utang Bapak berapa? Mas, itu Intan. Teman kuliahnya Sista. Ya Allah. Padahal baru aja 2 hari yang lalu itu kita kerja kelompok. Sista tuh masih bareng-bareng sama dia, Mas. Mas Adam turut berduka cita ya, Sista. Mudah-mudahan polisi bisa cepat nangkep pelakunya. Amin. Sadis banget sih tuh orang. Udah harta bendanya diambil, nyawa juga diambil sama dia. Sekarang Sista bingung gimana cara nyelesain tugasnya Sista. Kok bingung? Ya kamu harus tetap jalan dong. Iya Mas, tapi masalahnya cuma dia yang punya koneksi banyak. Begini, kalau misalkan materinya diganti sama seni tari ronggeng gimana? Kamu mau nggak? Boleh banget Mas. Nih. Tumben, Mas
Mas Adam punya kenalan penari ronggeng. Kenal dari mana? Ceritanya. Bang, gimana bang? Buset, Langsung aja. lu Dam ngagetin gua main dorok-dorok aja. Cepetan lu angkat itu, Dam. Udah keburu masuk angin mayatnya. Sekarang udah tenang dah. Udah bisa bayar hutang. Sisanya buat foya-foya dikit buat nyawer segini. Bisa nyawer, bisa. Enak bener dah punya anak bisa dikelecehin. Jam 12. Tidur dah. Ada. Sally? Sally? Apaan sih? Siapa yang bisikin ya? Gua nggak mimpi nih. Bapak, ini Sally, Pak. Pak, Bapak kenapa? Bapak nggak apa-apa kan? Pak, ini Sally. Sally? Enggak. Kenapa sih, Pak? Bapak nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, kayak orang ketakutan gitu sih, Pak. Nggak enak badan. Pleset barusan. Pleset. Enak badan. Pleset. Kamu dari mana? Oh, Sally, habis beli sabun. Oh, sabun. Enggak ketemu siapa-siapa di luar? Enggak. Nggak ketemu siapa-siapa sih. Emang kenapa sih, Pak? Enggak. Yuk, Bapak ke kamar ya. Pusing. Ya udah, Bapak istirahat ya. Loh, Pak. Oh, kamu nginjek ya? Enggak. Nginjek tanah. Enggak. Makan sendiri. Nyuci sendiri. Keren nih gue nih. Sudah berdiri. Menang
gua. Lu gimana sih? Kok malah jadi ngajakin Suwit? Lah lu ngeliatin gue baik, nunjuk kamu masih beginian. Enggak, pangling aja gue. Buset deh nih, roman-romannya ada perubahan nih. Ah, gua. Buset. Gimana? Wih, jambul habis, mohak. Gua. Kayak band yang lagi ngetren sekarang nih, yang K-pop, yang kayak korekan gitu. Korekan. Korea. Iya maksud gue itu. Bis, lu denger nggak? Warga yang nemuin jenazah di tempatnya Bang Daus. Itu nggak taunya korban pembunuhan. Lu pagi-pagi gini ngomongin gituan, yang serem-serem. Jauh dari rezeki. Tapi ngomong-ngomong, itu mayatnya ada napasnya gak ya? Aduh, Bisma, lu tuh kalau Oon jangan ngajak gua deh. Udah jelas-jelas yang namanya udah meninggal itu kagak ada napasnya. Kan gua nanya. Malas lah gua ngomong sama lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Bukan main deh, wangi banget deh kayak kuburan baru. Canda Pak RT, maaf canda. Oh ya, kira-kira nanti jam 10 siapa yang bisa jemput mamanya si Adam? Terus bawa ke kelurahan. Nanti ongkosnya saya tanggung. Saya. Saya aja Pak RT, saya aja. Ya, jangan kamu. Bis, Ya, kamu aja ya. siap. Kayaknya Pak RT sama Madam gayung bersambut. Ya. Cara gitu ya, Pak RT gagah, laki banget, tampan pula ya kan. Rebutan semua wanita yang ada di kampung sini, tapi yang memikat hatinya Pak RT hanya Mama Adam seorang. Ya. Kecantikan adalah sumber kekayaan dunia. Kalau misalnya nggak ada kamu, aku harus gimana? Sally, kamu sudah minum air yang Bapak sediakan ya? Sudah kan? Iya Pak, saya udah minum kok. Bagus. Seharusnya Bapak siapkan itu malam Jumat Kliwon kemarin. Tapi Bapak lupa. Tapi Pak, Sally suka mual banget kalau misalnya habis minum minuman ini. Nggak apa-apa. Kamu harus tahan, ya. Karena itu adalah salah satu persyaratan perjanjian Bapak sama... Ya, kamu mau kan, kamu banyak job terus. Nggak kayak dulu, kamu sepi order, sepi job. Iya kan? Iya Pak. Bagus. Buluk. Kenapa Bang? Pada saat itu aku sedang menjajakan daganganku. Sambil aku menteriakkan suara-suaraku yang biasa aku terdengarkan kepada warga. Toprak! Toprak! Tak satu pun
dari mereka yang menghampiriku. Aku kesal bercampur gundah pada saat itu. Tapi tak apalah. Mungkin ini sudah nasibku sebagai seorang penjual ketoprak. Sambil berpikir aku melangkah step by step. Berdoa, menginginkan daganganku hari ini laris. Tapi tetap tak ada perubahan. Akhirnya aku melangkah ke suatu sisi dan aku melihat sambil terjerambab. Kulihat putih bening panjang sesosok kaki. Aku terkejut. Tak bisa berkata karena yang kulihat adalah sosok kaki wanita. Mulus, cantik. Aku berpikir, kenapa aku yang harus menemukan kaki itu atau mayat itu? Kenapa bukan kalian? Bang, mungkin abang kali yang udah pas darahnya buat nemuin tuh mayat. Ingat, Betul apa kata Bisma Bang Daus. Harusnya Bang Daus itu bersyukur karena sudah ditunjuk, dipercaya untuk menemukan mayat itu. Emang lu pernah nemuin mayat? Alhamdulillah. Pernah. Alhamdulillah. Lalu? Ya. Bang, jangankan mayat, setan, demit, rampok, bahkan pembunuhan. Amit Bang, jangan sampai ketemu. Sally. Halo? Assalamualaikum. Ini benar dengan Mbak Sally? Iya, maaf ini dengan siapa ya? Saya Sista, adanya Adam. Saya tahu nomor handphone Mbak Sally dari kartu nama yang Mbak kasih ke Adam. Adam. Oh, iya. Adam sopir pembawa mobil jenazah itu kan ya? Iya, benar Mbak. Mbak Sally, kita bisa ketemu sebentar? Saya mau wawancara sedikit Mbak Sally untuk keperluan data tugas kuliah saya. Boleh. Mau ketemu di mana? Di angkringan Mami. Ya, saya tunggu ya Mbak. Yuk. Sampai akhir sang waktu kita bersama untuk selamanya. Halo, Assalamualaikum. Adam, tolongin aku, Dam. Adam, cepetan kesini. Aku takut banget, Dam. Adam. Kania, kamu kenapa? Lo punya waktu 15 menit
untuk datang ke Taman Ken Dedes. Hidup mati cewek lo tergantung sama lo. Siapa ini? Adam, tolongin Adam. Adam cepetan ke sini. Kania? 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 Surprise! Kania, ini maksudnya apa? Sayang, hari ini kan sebulanan kita. Masa kamu lupa? Jadi tadi... Iya, tadi tuh aku pura-pura. Aku udah ngerencanain ini semua. Kamu tuh ya, kamu udah berhasil bikin aku khawatir kan ya? Maafin aku ya sayang ya. Tapi aku seneng banget deh. Karena berarti kamu sayang banget sama aku. Ya kan? Sebentar. Tadi suara siapa berarti yang telepon? Ini nih suaranya Rasti. Pokoknya kamu juga. Udah ayo duduk yuk. Silakan duduk. Mau nyanyi lagu apa? Terserah, Rasti kan suaranya bagus. Silakan ganteng. Ih, gak usah gatel deh lo. Apa sih Kak Nia? Kan Rasti jujur, cuma bilang kalau Adam itu emang ganteng. Makasih Rasti. Oke. Karena kamu udah berhasil bikin aku khawatir nih, makan. Jangan deh, jangan. Itu gede banget. Gila. Sayang, kamu kapan ke rumah? Insya Allah nanti kalau ada waktu ya. Sempetin dong sayang, aku tuh pengen kamu lebih deket sama mama sama papa. Dam, lo harus bisa ambil hati orang tuanya kan ya. Dengan cara kelembutan, kesabaran. Ngerti kan maksud Rasti? Iya Rasti, aku paham. Adam juga cinta kan sama Kania? Kalau Adam cinta sama Kania, Adam harus bisa taklukkan kegarangannya papa mamanya Kania. Mereka tuh garang banget loh. Iya Rasti. Dan Sayang, kamu masuk mobil duluan ya. Aku mau kasih obat Rasti dulu. Emang Rasti sakit? Yaudah. Kan ini aku pulang dulu nih Rasti. Udah sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, tukang ojek gue mana sih? Lama banget. Mana daerahnya sepi kayak gini lagi? Halo? Bang, udah di daerah mana sih? Cepetan dikit ya. Campur lo. Astagfirullahaladzim bang. Abang tau gak sih bang, apa yang abang lakukan ini tuh dosa bang. Mengambil hak milik orang lain. Kau rumah selamain gua. Bukan urusan lu. Bukan milik lu juga kan. Tolong kembalikan bang. Ah, bacok lu.
Ampun bang, ampun bang, ampun bang. Ampun bang, ampun bang. Dari kita sih, Pak. Ampun bang, ini tas ini. Ampun. Pak Ekin. Ampun. Mbak nggak apa-apa? Iya saya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kasih ya mas. Mas sopir ambulans. Saya punya yayasan antar jemput jenazah, Mbak. Terus tadi kebetulan lewat ngeliat Mbak lagi di jamret. Ngomong-ngomong, Mbak ngapain di sini, Mbak? Ini kan tempat sepi. Iya sih, titik penjemputan saya di sini. Jadi ya mau gimana lagi? Oh iya, saya Sally. Adam. Iya nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, Mbak mau kemana? Saya mau ke Gang Melati. Oh, Gang Melati. Maaf nih, Mbak. Kalau misalkan Mbak mau, bisa bareng saya. Karena kebetulan searah, Mbak. Bareng mas. Naik mobil ini. Emang kenapa, Mbak? Nggak apa-apa sih. Ya udah deh. Makasih ya. Sama-sama. Silakan, Mbak. Marsono, buka pintunya. Gua Maman. Marsono, buka pintunya. Marsono. Ini udah seminggu. Sekarang juga lo bayar hutang-hutang lo. Hah? Iya bang. Iya, bang. Tapi duit saya belum cukup bang. Duit saya belum cukup. Tuh. Gua kagak percaya sama lo. Lo alasan mulu. Besok saya bayar. Besok saya bayar ya. Kebetulan anak saya banyak job nari bang. Ya. Tapi bang, separuh dulu. Tangan lo dipotong dulu separuh. Marsono, ini adalah kesempatan terakhir buat lo. Kalau sampai besok lo kagak bayar juga, maka lo harus bayar dengan nyawa lo. Enggak deket-deket mau bang. Iya. Stop. Ini rumah saya. Makasih ya Mas Adam. Mau mampir dulu nggak? Nggak usah. Ini kartu nama saya. Jadi kamu penari tarian tradisional? Iya. Saya kasihkan dengar Mas cerita sih, jadi saya lupa ceritain profesi saya. Ya udah, nanti saya kasih tahu ke teman-teman saya kalau misalkan ada yang berminat, saya suruh hubungi kamu ya. Oke deh, makasih ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon nih. Wah, pelanggan setia nih. Pasti mau mesen. Halo Bu Esti. Iya. Berapa piring? Hah? Iya. Oh, kepencet sama anak. Kirain mau mesen. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak jadi. Kirain mau mesen. Anak sekarang mah bisa buat. Nggak bisa ngelihat handphone nganggur. Main-mainin aja. Bapaknya nganggur, main-mainin aja. Suruh bercanda sama anaknya. Kebelet. Kemana ya? Mumpung sepi. Cari tempat yang kondusif dan eksplisit. Ada mayat! Tolong!
tadi masuk semua kan? Ngerti semua kan? Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Eh, Pak RT, kita duluan ya. Oh iya. iya. Waalaikumsalam. Ada apa ini Pak RT malam-malam? Oh ya, kebetulan sekali ketemu yang di sini. Saya mau ngantar undangan nih. Besok itu di kelurahan kita mau ngadakan penyuluhan kesehatan. Temanya tentang tetap segar bugar dan fit di hari tua. Diharap kehadirannya ya, Neng. Iya Pak RT. Pak, undangannya. Oh iya. Iya. Insya Allah besok bisa hadir ya Pak RT. Oh iya. Diusahakan ya, Neng. Soalnya Neng ini bisa jadi contoh ibu-ibu yang ada di kampung kita. Maksudnya gimana sih Pak RT? Neng ini meskipun udah nggak muda lagi, tapi tetap kelihatan segar, sehat, percaya diri, dan yang paling penting lagi, Neng tetap kelihatan cantik. Wow. Serius Pak RT? Oh iya. Bercanda kali. Swear, serius banget. Ya udah Pak RT, diusahain hadir ya. Sekarang saya pamit dulu ya Pak. Udah malam. Oh iya. Maaf ya. Kan teman-temannya sudah pulang duluan ya? Gimana kalau saya antarin? Nggak perlu Pak RT, saya jalan sendiri. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segar. Bapak utang dengan siapa lagi sih, Pak? Baru kemarin utang Bapak tuh saya lunasin sama Pak Zakir. Sekarang Bapak ngutang lagi. Bapak sangat memerlukan uang itu, Shelly. Kalau Bapak nggak melunasi utang itu, Bapak bakal dihabisi. Serius ini, Sel. Bapak berurusan dengan siapa lagi sih, Pak? Dengan rentenir. Tadi anak buahnya kemari. Bapak digebukin, Sel. Lagi, Sel. Bapak digebukin. Bapak tuh kenapa sih nggak pernah cukup-cukupnya sama uang? Bapak selalu menghambur-hamburkan uang dengan apa yang Bapak suka. Sally tuh nggak bisa, Pak. Hei, dengar kamu ya. Lama-lama kamu kurang ajar kamu. Mau di mana? Kamu bisa mendapatkan uang banyak setelah kamu kerja ronggeng itu dari siapa? Pengorbanan siapa? Itu semua pengorbanan Bapak. Iya. Malam itu kamu pulang ronggeng. Kamu bilang dengan muka sedih, dengan kamu menangis, bahwa kamu dilecehkan sama orang karena tarian dan muka kamu tidak memikat. Kamu ingat? Bapak tuh sedih melihat itu, nak. Bapak terenyuh melihat itu. Itu semua pengorbanan Bapak. Oke, Pak. Utang Bapak berapa? Mas, itu Intan, teman kuliahnya Sista. Ya Allah, padahal baru aja 2 hari yang lalu itu kita kerja kelompok. Sista tuh masih bareng-bareng sama dia, Mas. Mas Adam turut berduka cita ya, Sista. Mudah-mudahan polisi bisa cepat nangkep pelakunya. Amin. Sadis banget sih tuh orang. Udah harta bendanya diambil, nyawa juga diambil sama dia. Sekarang Sista bingung gimana cara nyelesain tugasnya Sista. Kok bingung? Ya kamu harus tetap jalan dong. Iya Mas, tapi masalahnya cuma dia yang punya koneksi banyak. Begini, kalau misalkan materinya diganti sama seni tari ronggeng gimana? Kamu mau nggak? Boleh banget Mas. Tumben.
Mas Adam punya kenalan penari ronggeng. Kenal dari mana? Ceritanya. Bang, gimana bang? Buset. Langsung aja. Lu Dam ngagetin gua main jorok-jorok aja. Cepetan lu angkat itu, Dam. Udah keburu masuk angin mayatnya. Sekarang udah tenang dah. Udah bisa bayar hutang. Sisanya buat foya-foya dikit buat nyawer segini. Bisa nyawer, bisa. Enak bener dah punya anak bisa dikelecehin. Jam 12. Tidur dah. Ada. Sally? Sally? Apaan sih? Siapa yang bisikin ya? Gua nggak mimpi nih. Bapak, ini Sally, Pak. Pak. Pak, Bapak kenapa? Bapak nggak apa-apa kan? Pak, ini Sally. Sally? Enggak. Kenapa sih, Pak? Bapak nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, kayak orang ketakutan gitu sih, Pak. Nggak enak badan. Pleset barusan. Pleset. Enak badan. Pleset. Kamu dari mana? Oh, Sally, habis beli sabun. Oh, sabun. Enggak ketemu siapa-siapa di luar? Enggak. Nggak ketemu siapa-siapa sih, emang kenapa sih, Pak? Enggak. Yuk, Bapak ke kamar ya. Pusing. Ya udah Bapak istirahat ya. Loh, Pak. Oh, kamu nginjek ya? Enggak. Nginjek tanah, enggak. Makan sendiri. Nyuci sendiri. Keren nih gue nih. Sudah berdiri. Menang gua.
gua. Lu gimana sih? Kok malah jadi ngajakin Suwit? Lah lu ngeliatin gue baik, nunjuk kamu masih beginian. Enggak, pangling aja gue. Buset deh ini, roman-romannya ada perubahan nih. Ah, gua. Buset. Gimana? Wih, jambul habis, mohak. Gua. Kayak band yang lagi ngetren sekarang nih, yang K-pop yang kayak korekan gitu. Buset, korekan. Korea. Iya maksud gue itu. Bis, lu denger nggak? Warga yang nemuin jenazah di tempatnya Bang Daus. Itu nggak taunya korban pembunuhan. Lu pagi-pagi gini ngomongin gituan, yang serem-serem. Jauh dari rezeki. Tapi ngomong-ngomong, itu mayatnya ada napasnya gak ya? Aduh, Bisma, lu tuh kalau Oon jangan ngajak gua deh. Udah jelas-jelas yang namanya udah meninggal itu kagak ada napasnya. Kan gua nanya. Malas lah gua ngomong sama lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Bukan main deh, wangi banget deh kayak kuburan baru. Canda Pak RT, maaf canda. Oh ya, kira-kira nanti jam 10 siapa yang bisa jemput mamanya si Adam? Terus bawa ke kelurahan. Nanti ongkosnya saya tanggung. Saya aja Pak RT, saya aja. Ya, jangan kamu. Bis, ya, kamu aja ya. Siap. Kayaknya Pak RT sama Madam gayung bersambut. Ya. Cara gitu ya, Pak RT gagah, laki banget, tampan pula ya kan. Rebutan semua wanita yang ada di kampung sini, tapi yang memikat hatinya Pak RT hanya Mama Adam seorang. Ya. Kecantikan adalah sumber kekayaan dunia. Kalau misalnya nggak ada kamu, aku harus gimana? Sally, kamu sudah minum air yang Bapak sediakan kan? Sudah kan? Iya Pak, saya udah minum kok. Bagus. Seharusnya Bapak siapkan itu malam Jumat Kliwon kemarin. Tapi Bapak lupa. Tapi Pak, Sally suka mual banget kalau misalnya habis minum minuman ini. Nggak apa-apa. Kamu harus tahan, ya. Karena itu adalah salah satu persyaratan perjanjian Bapak sama... Ya, kamu mau kan, kamu banyak job terus. Nggak kayak dulu, kamu sepi order, sepi job. Iya kan? Iya Pak. Bagus. Buluk. Kenapa Bang? Pada saat itu aku sedang menjajakan daganganku. Sambil aku menteriakkan suara-suaraku yang biasa aku terdengarkan kepada warga. Toprak! Toprak! Tak satu pun
dari mereka yang menghampiriku. Aku kesal bercampur gundah pada saat itu. Tapi tak apalah. Mungkin ini sudah nasibku sebagai seorang penjual ketoprak. Sambil berpikir aku melangkah step by step. Berdoa, menginginkan daganganku hari ini laris. Tapi tetap tak ada perubahan. Akhirnya aku melangkah ke suatu sisi dan aku melihat sambil terjerambab. Kulihat putih bening panjang sesosok kaki. Aku terkejut. Tak bisa berkata karena yang kulihat adalah sosok kaki wanita. Mulus, cantik. Aku berpikir, kenapa aku yang harus menemukan kaki itu atau mayat itu? Kenapa bukan kalian? Bang, mungkin abang kali yang udah pas darahnya buat nemuin tuh mayat. Ingat. Betul apa kata Bisma Bang Daus. Harusnya Bang Daus itu bersyukur karena sudah ditunjuk, dipercaya untuk menemukan mayat itu. Emang lu pernah nemuin mayat? Alhamdulillah. Pernah. Alhamdulillah. Lalu? Ya. Bang, jangankan mayat, setan, demit, rampok, bahkan pembunuhan. Amit Bang, jangan sampai ketemu. Sally. Halo? Assalamualaikum. Ini benar dengan Mbak Sally? Iya, maaf ini dengan siapa ya? Saya Sista, adanya Adam. Saya tahu nomor handphone Mbak Sally dari kartu nama yang Mbak kasih ke Adam. Adam. Oh, iya. Adam sopir pembawa mobil jenazah itu kan ya? Iya, benar Mbak. Mbak Sally, kita bisa ketemu sebentar? Saya mau wawancara sedikit Mbak Sally untuk keperluan data tugas kuliah saya. Boleh. Mau ketemu di mana? Di angkringan Mami. Ya, saya tunggu ya Mbak. Yuk. Tante, mau kemana Tante? Mau ke kelurahan. Kania mau kemana nih, bawa barang banyak banget? Kania mau ke rumah Tante, mau numpang masak-masak lagi kayak kemarin. Oh, mau ke rumah. Tapi Adamnya nggak ada kan ya? Kemana ya Tante? Katanya sih tadi nganterin mayat korban pembunuhan ke rumah sakit. Tapi sampai detik ini belum balik-balik juga. Korban pembunuhan? Iya, tadi pagi baru ditemuin tuh di pinggir jalan di dekat kampung sini. Oh ya ampun. Ya udah Tante, Kania antar ya ke kelurahan. Oh boleh, tapi ini barangnya gimana ya? Kita bawa ke rumah dulu yuk? Iya, ya Tante. Iya, yuk. Itu kan Seneng. Assalamualaikum, Neng. Oh, waalaikumsalam, Pak RT. Dari tadi saya perhatikan kayaknya kalian nih lagi bingung. Ya, ada apa ya? Mungkin saya bisa bantu gitu. Ini Pak RT, saya kan mau ke kelurahan, terus mau dianterin sama Kania. Tapi kita mesti bawa barang-barang dulu ini ke rumah. Banyak banget. Oh gini ya, saya bisa kok bantuin. Oh, Pak RT bisa bantu? Bisa. Yuk,
kita bawa ini ke rumah ya Pak RT ya? Tapi semua ini ya? Semuanya Pak RT. Oh bisa, kalau cuma segini mah apa-apanya. Semua Pak RT dibantuin. Iya, tenang aja. Ya udah kalau gitu makasih ya Pak RT. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Demi cintaku padamu, Neng. Aku siap melakukan apa saja. Pisahin dulu. Bapak? Pak? Bapak tidur ya? Pak? Ya. Enggak. Sebentar. Habis ngapain, Pak? Ini beres-beres. Tadi kusut banget. Pak, Sally pergi dulu ya. Ada yang mau interview gitu. Oh, iya. Tapi jangan malam-malam pulangnya, ya. Kamu harus jaga kesehatan, jaga stamina. Kamu kan banyak orderan, ya. Iya, Pak. Bapak tenang aja pokoknya. Oh ya, Sally udah siapin makanan buat Bapak. Bapak makan ya? Oh iya. Ya nanti Bapak makan. Oke, kalau gitu Sally pamit. Iya. Assalamualaikum, Pak. Iya. Salam. Hari berapa tuh? Ya. Halo Mbak Sally. Halo, saya Sista. Oke. Mbak Sally cantik banget. Kamu bisa aja, makasih loh. Oh ya, kamu sendirian, nggak sama Mas Adam? Enggak nih Mbak, dia lagi di bengkel, lagi benerin ambulans. Oh. Ya udah, sekarang kita mulai aja ya wawancaranya. Ya udah boleh. Sebentar, aku siapin sebentar ya. Jadi boleh sebutin nama lengkap Mbak Sally? Sally Putri Ayu. Iya, Mbak udah menggeluti pekerjaan penari ronggeng semenjak kapan? Kalau untuk jadi penari ronggeng tuh udah lama banget ya. Udah berkisar 12 tahunan deh kayaknya. Oh gitu, berarti sekarang Mbak Sally umur berapa? Sekarang umur aku 23. Dari kecil tuh udah belajar nari ronggeng, diajarin sama orang tua aku. Sampai sekarang. Oh ya? Wah berarti udah jago banget dong. Bisa aja kamu. Ya sebentar. Selamat siang. Kami dari Polsek Ciganjur. Apa benar ini rumah saudara Marsono? Iya, betul Pak. Betul. Anda Pak Marsono? Iya. Saya Marsono Pak. Ada apa ya Pak? Saudara Marsono, Anda kami tahan. Sehubungan dengan kasus pembunuhan mahasiswi bernama Dahlia. Tunggu Pak. Tunggu sebentar. Saya nggak terlibat dengan pembunuhan itu Pak. Demi Tuhan Pak. Dari hasil forensik menemukan sidik jari pada tubuh korban adalah sidik jari Anda. Dan kami membawa surat penahanan ini. Ini salah ini Pak. Salah ini. Oh dia. Pak, sebentar. Ini. Tuh dulu ya. Ayo, kejar. Makasih banget ya Mbak atas waktunya dan makasih udah bantuin aku. Iya sama-sama. Pokoknya kalau misalnya kamu ada lagi yang mau ditanyain, udah kamu datang aja ke rumah, sekalian main ke rumah aku. Boleh banget, nanti aku kabarin ya. Ya udah kalau gitu kita balik yuk bareng yuk. Oh ya, nggak mau mesen apa dulu gitu? Nggak usah deh, udah yuk. Ya udah, ayo. Assalamualaikum.
pintu kebuka ya? Bapak mau ditahan. Pak! Pak! Bapak! Ya Allah, Bapak nggak ada lagi. Handphone ditinggal. Bapak kemana sih? Kok pergi nggak balik-balik? Halo? Iya, Mas. Tenang aja, Mas, sesuai schedule kok. Nanti saya pasti nari di sana. Oke, Mas. Makasih. Bis, kamu tuh gimana sih, ha? Kamu kok nggak jadi jemput mamanya si Adam? Tadi udah ke sana sayanya. Tapi Mama Adam kagak ada. Kosong, udah pergi. Kamunya itu yang kelamaan jemputnya. Ya maaf Pak RT, tadi saya bawa penumpang dulu. Aduh, Bis. Kalau urusan Mama Adam, kamu harus tinggalkan urusan yang lain. Karena ini lebih diprioritaskan. Prioritas? Prioritas apaan, Bis? Oh itu? Itu semacam identitas. Oh gitu. Pak RT, paham sekarang. Prioritas itu identitas ya? KTP, ya kan? Iya. Bener kan Pak RT? Kayak KTP gitu. Iya, kan kita biasanya kalau masuk kantor tuh suka pakai prioritas gitu ya. Iya. Bener kan Pak RT? Kalau kita tuh kelurahan kemana pasti KTP tuh kita urusin gitu. Pusing saya kalau ngomong sama kalian. Nggak pernah nyambung. Kok bisa Pak RT? Lah, Pak RT. Berarti. Itu darah. Siapa itu? Siapa? Aku yang punya darah itu. Jangan ganggu! Jangan ganggu! Kau harus menyusulku. Sayang? Sayang? Maaf. Kaget. Kaget tahu. Kamu nih nakutin. Iya, aku tahu kamu kaget. Harus kamu lihat tuh ekspresi muka kamu pas kaget. Kenapa emangnya? Kayaknya cuma kamu deh wanita di dunia ini kalau lagi kaget itu tetap cantik. Kamu. Maaf ya. Iya. Sayang, akhir-akhir ini Roy itu sering banget datang ke rumah buat ngobrol sama mama sama papa. Dan yang lebih nyebelinnya lagi, dia tuh sering caper gitu. Oh iya? Contohnya gimana? Dia tuh sering so alim. Di rumah itu sampai bela-belain sholat di depan mama sama papa. Kalau begitu bagus dong kan ya.
Alhamdulillah, berarti dia itu muslim yang taat. Kenapa kamu harus kesel? Ya bukan gitu sayang, masalahnya itu terjadi cuma di rumah doang. Buktinya pas di kantor, dia tuh nggak pernah sholat sama sekali, sekalipun nggak pernah. Sabar kan ya. Ya mudah-mudahan aja apa yang dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal lain. Sebentar ya. Waalaikumsalam, Sista. Shelly penari ronggeng. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bun. Siapa yang manggil mobil jenazah ya? Tadi, Mas Adam, ini kakak saya yang saya ceritakan tadi, Bu. Oh iya, Neng. Tadi Selin nelpon aku, Mas. Dia minta tolong. Tapi pas aku udah nyampe rumah ini, dia udah gak bernyawa. Terus keluarganya ada? Sally cuma tinggal sama bapaknya aja, Mas. Tapi sekarang bapaknya lagi nggak ada di rumah. Yang ada tantenya aja. Bapaknya kemana, Bu? Katanya tadi pagi bapaknya Sally mau ditangkap polisi. Tapi kabur. Sampai sekarang masih diburu polisi, Mas. Ada kasus apa, Bu? Saya dengar-dengar sih pembunuhan, Mas. Ya Allah. Ayo silakan masuk, Mas. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu, ini Adam, supir mobil jenazah. Saya turut berduka cita ya, Bu. Tapi Selin meninggalnya tidak wajar, Nak. Tidak wajar gimana, Bu? Dam, kok bau gosong sih? Iya. Kayak bau benda kebakar ya? Iya, Mas. Adam, jenazahnya, Dam. Astagfirullahaladzim. Bu, maaf Bu. Saya boleh lihat jenazahnya? Silakan, Adam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Selly. Kenapa dengan jenazah Selly? Selly. Maaf, Bu. Kamu kenapa, Nak? Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya saya minta maaf kalau apa yang saya akan jelaskan ini salah atau bertentangan dengan keyakinan bapak-bapak atau ibu-ibu di sini. Dikarenakan keimanan dan pengetahuan saya itu belum seutuhnya sempurna. Melihat kondisi jenazah yang boleh dikatakan tidak wajar, saya pikir mungkin jenazah semasa hidupnya berbuat sesuatu yang melanggar ajaran agama Islam. Sele! Sele! Ini siapa yang meninggal? Selly udah meninggal, Mas. Selly meninggal. Mas kemana aja? Enggak. Sele.
Bukan Sally. Ini bukan Sally, Bu. Yang sabar ya, Pak. Bapak harus mengikhlaskannya, Pak. Jangan tinggalin Bapak, Sally. Sally, jangan tinggalin Bapak. Pak, udah Pak. Istighfar, Pak. Istighfar. Mas, ini Nak Adam pengurus jenazah, Mas. Dan Nak Adam tadi bilang, kalau mungkin selama hidupnya Sally itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Apa yang kamu bilang itu benar. Setelah jarum emas ini tertanam di tubuh kamu, kamu harus siap melepas keimananmu. Dan kamu juga harus siap melaksanakan kesepakatan sama pemilik susuk ini. Mbah, lantas apa syarat dan kesepakatannya, Mbah? Darah perempuan muda setelah malam Jumat Kliwon dalam 2 bulan. Kalau Anda coba-coba lalai, maka malapetaka akan menimpa Anda. Kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Kamu telah menyembah sesuatu dari setan, Mas. Dan iblis. Dan itu adalah menyekutukan Allah, Mas. Ya Allah, Mas. Maaf, Pak. Bu. Sebaiknya kita keluarkan dulu susuk yang tertanam di tubuh jenazah. Karena jenazah yang dikuburkan tidak diperbolehkan membawa apapun yang berasal dari duniawi, kecuali kain kafan. Tapi siapa yang mau mengeluarkannya? Kita bisa mengundang orang yang bisa dipercaya keimanannya. Dan insya Allah bisa mengeluarkan susuk yang ada di tubuh jenazah, Bu. Apakah di sini ada kiai di kampung ini? Dan kenapa sih orang-orang pada mau pakai susuk gitu? Ya itulah manusia kan ya. Nggak pernah puas sama apa yang dimilikinya. Selalu maunya lebih dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Terus kalau misalnya pakai susuk gitu tuh beneran bisa ngebuka aura. Terus emang beneran bisa bikin cantik gitu? Bener. Tapi buat orang-orang yang nggak percaya sama kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ya. Mereka pikir kalau mereka pakai susuk, mereka akan terlihat berbeda. Padahal nggak sama sekali. Kita semua tahu kok, rezeki itu datangnya dari mana. Kamu mau tahu nggak resep supaya aura positif dan mukanya bersih terus? Gimana? Dengan berbuat baik dan jangan tinggalkan sholat. Simpel kan? Nggak perlu ribet-ribet bikin dosa pakai nanam susuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sally. Sally, jangan tinggalin Bapak, nak.
Jangan tinggalin Bapak, nak. Pak, biar saya yang ngurus pemakaman, Pak. Sally. Jangan tinggalin Bapak, nak. Ayo ikut. Ayo. Mas, ini ada apa, Mas? Pak, ada apa ini? Tolong jelasin, Mas. Tolong, Mas. Lydia. Saya bertanggung jawab atas kematian seorang wanita muda. Karena saya membutuhkan darah. Maafkan saya, Widya. Saya tidak bisa menjadi bapak yang baik. Saya tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Sally, maafin Bapak. Ayo jalan. Cepat. Sabar ya, Bu. Sayang, makasih banget. Makasih buat apa? Makasih udah bolehin aku ikut kamu. Wawasan aku soal agama jadi makin nambah deh kalau aku ikut kamu kerja. Iya, alhamdulillah. Tapi aku juga masih banyak kurangnya kan ya. Aku masih harus lebih sering ketemu sama orang yang ilmu agamanya lebih baik. Supaya wawasan aku lebih luas dan mendalam. Kania, kapan ya aku melihat kamu berhijab? Nanti ya, insya Allah kalau aku udah sah jadi istri kamu, aku pasti bakal berhijab.